Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillah baik semuanya. Untuk mengawali kegiatan kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai. Untuk hari ini, nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan penelitian yang telah saya lakukan. Penelitian yang saya lakukan di sini berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Berarti penelitian ini berguna untuk memperbaiki tentang sistem pembelajaran yang berada di sekolah. Ya, lebih lanjut, mari kita lihat untuk penelitian yang saya lakukan. Ya, untuk penelitian yang saya lakukan, di sini saya mengambil judul upaya meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen, mata pelajaran perakitan komputer dengan model pembelajaran kreatif problem solving. Mengapa saya mengambil judul ini? Latar belakangnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh saya, permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran jurusan teknik komputer dan jaringan di SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Pembelajaran tersebut masih menggunakan model pembelajaran ceramah dan relatif mudah dan sederhana dalam proses penerapan. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran pada mata pelajaran perakitan komputer siswa cenderung pasif, seperti kurangnya keinginan siswa untuk bertanya, bahkan siswa merasa kurang percaya diri dalam melakukan praktek. Siswa belum berani saat disuruh presentasi di depan kelas untuk memaparkan hasil praktek yang dilakukan, kurangnya komunikasi dengan guru maupun dari teman, sehingga hasil belajar siswa itu rendah. Dari latar belakang yang sudah tadi saya lakukan, kita dapat mengambil identifikasi masalah. Pertama, siswa belum mampu menerima pelajaran dengan baik. Yang kedua, rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model dan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran yang kurang variasi atau ceramah. Yang keempat, hasil belajar siswa yang rendah. Hal ini dilihat dari nilai UAS yang masih di bawah KKM. Yang kelima, model pembelajaran kreatif problem solving digunakan untuk meningkatkan kreativitas, keaktifan, dan hasil belajar siswa secara optimal. Dari identifikasi masalah yang dilakukan, kita dapat memberikan batasan masalah yang dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kreatif problem solving pada mata pelajaran perakitan komputer, kompetensi dasar memahami prosedur bongkar pasang komputer dan menyajikan hasil bongkar pasang komputer untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar ranah kognitif siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran
Perakitan Komputer kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Kedua, apakah model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, dengan penerapan model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Yang kedua, dengan penerapan model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Kajian pustaka. Yang pertama, proses belajar mengajar adalah suatu proses yang bertujuan. Tujuan tersebut adalah perubahan tingkah laku yang dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. Yang kedua, prinsip-prinsip belajar adalah hal-hal yang sangat penting yang menjadi landasan dalam suatu proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Ketiga, menurut Slamet, pada tahun 2010, halaman 54, hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, model pembelajaran pada dasarnya ini merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang kelima, menurut Pepkins, dalam Kusumaningrum tahun 2009 halaman 5 tentang model pembelajaran kreatif problem solving atau CPS adalah suatu metode pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Keenam, pelajaran aktif. Belajar aktif adalah suatu proses belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta didik, baik secara mental, intelektual, emosional, untuk mencapai hasil belajar yang berupa gabungan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 7. Hasil belajar secara garis besar menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 8. Mata pelajaran perakitan komputer merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada siswa teknik komputer dan jaringan. Mata pelajaran perakitan komputer ini menuntut sikap profesional dan memiliki keahlian dalam dunia industri pada komputer. 9. Penelitian yang relevan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Restika Maulidina Hartantia yang berjudul Penerapan Model Kreatif Problem Solving CPS untuk meningkatkan minat dan hasil belajar kimia pada materi pokok termokimia siswa kelas 11 IA2 SMA Negeri Colomadu tahun pelajaran 2012-2013. Untuk kerangka berpikir, mata pelajaran perakitan komputer adalah salah satu mata pelajaran yang memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Tetapi, apabila guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi, maka akan terasa sulit untuk diterima oleh siswa. Adapun metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama, penelitian tindakan kelas ini
saya lakukan di SMK Batik Sakti 2 Kebumen yang beralamat di Jalan Kusuma nomor 71 Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 24 siswa yang terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Ketiga, jenis penelitian yang dilakukan oleh penelitian tindakan kelas ini maka dapat diambil berasal dari hasil pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses pembelajaran yang berada di kelas. Yang keempat, teknik pengumpulan data yang diberikan. Yang A, observasi ataupun pengamatan. Yang B, tes. Yang C, dokumentasi. 5, uji instrumen. Yang A, validitas. B, reliabilitas. C, taraf kesukaran. D, daya pembeda. 6, teknik analisis data. Ada 2, yang A, analisis data kuantitatif. B, analisis data kualitatif. Ya, dari penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan PTK, saya simpulkan yang pertama, penelitian model pembelajaran kreatif problem solving pada mata pelajaran perakitan komputer ini dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan rata-rata keaktifan siswa mencapai 16% dari siklus 1 sebesar 67%, meningkat menjadi 83% pada siklus 2 yang termasuk kategori tinggi. 2. Penelitian model pembelajaran kreatif problem solving pada mata pelajaran perakitan komputer dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Hal ini dilihat dari adanya peningkatan presentasi ketuntasan klasikal hasil tes evaluasi siswa dari kondisi prasiklus sebesar 22% dengan rata-rata 63,3 meningkat menjadi 63% dengan rata-rata 77,4 pada siklus pertama dan meningkat kembali pada siklus yang kedua yang rata-rata 82, ya demikian berkaitan dengan presentasi yang saya lakukan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari penelitian yang saya lakukan. Ya, ada pertanyaan di chat. Yang pertama di sini alasan pengambilan judul yang ditanyakan oleh Bumia. Ya, untuk alasan pengambilan judul yang saya lakukan, yang pertama adalah sistem penyampaian materi yang masih monoton atau masih ceramah sehingga kurang bervariasi. Yang kedua, siswa belum mampu menerima pembelajaran dengan baik. Yang ketiga, rendahnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, hasil belajar siswa yang masih rendah dengan dibuktikan nilai UAS masih di bawah KKN. Yang kelima, model pembelajaran
kreatif problem solving diduga dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa secara optimal. Gimana Bumi ya? Iya. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada? Oh ya, ada pertanyaan yang kedua dari Dede. Apakah rumusan masalah dari penelitian ini? Ya. Dari penelitian ini, saya merumuskan yang pertama, apakah model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan keaktifan siswa pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 TKJ SMK Butik Sakti 2 Kebumen. Yang kedua, apakah model pembelajaran kreatif problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran perakitan komputer kelas 10 TKJ SMK Batik Sakti 2 Kebumen. Gimana Bu Dede? Ya, oke, kalau sudah paham. Ya, ada pertanyaan kembali dari Pak Wiji. Apa saja teknik proses pengumpulan data dari penelitian ini? Ya, dari pengumpulan data dari penelitian ini, saya mengambil yang pertama adalah observasi. Observasi awal dilakukan untuk menentukan permasalahan dari penelitian ini. Yang kedua, observasi berikutnya itu dilakukan untuk mengukur tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya adalah tes. Melalui tes kita dapat mengetahui tingkat hasil belajar atau evaluasi dari siswa kelas 10 TKJ. Ya, dari pre-test dan post-test. Ya, ini dilakukan selama 2 siklus yang saya lakukan. Terus selanjutnya adalah dokumentasi. Ya, segala akses aktivitas saya dokumentasikan sehingga hasil yang dihasilkan lebih maksimal. Ya, gimana Pak Wiji? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah dipahami. Ya, kalau misalkan masih ada kekurangan dari penelitian yang saya lakukan, silakan bisa memberikan masukan supaya kegiatan penelitian berikutnya bisa lebih maksimal lagi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk seminar dari kegiatan penelitian ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan supaya nanti kita tetap sehat, tetap selalu bisa menjaga diri kita masing-masing. Ingat 3M, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.